Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Aqua Prabowo dari Fakultas Ekonomi 2017 Universitas Negeri Jakarta. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap semangat untuk menjalani pembelajaran jarak jauh yang saya berikan. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat maupun semangat dalam menuntut ilmu. Dalam video kali ini, saya akan membawakan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang bermaterikan perencanaan produk usaha. Perencanaan produk harus dilakukan sebelum suatu proyek pembangunan produk secara formal disetujui, sumber daya yang penting dipakai, dan sebelum tim pengembang yang lebih besar dibentuk. Setelah Anda mempelajari materi peluang usaha di materi sebelumnya, Anda akan mempelajari mengenai perencanaan produk usaha. Untuk lebih jelasnya, kita akan next ke slide berikutnya. Pengertian perencanaan produk. Perencanaan produk merupakan salah satu proses untuk menciptakan ide produk dan menindaklanjuti produk ke pasar. Selain itu, seorang wirausaha harus memiliki strategi cadangan jika produk yang dipasarkan gagal, termasuk asistensi produk atau perbaikan, proses distribusi, perubahan harga, dan tahapan promosi. Kesuksesan dari kegiatan usaha tergantung pada kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan dari pelanggan, lalu secara cepat untuk menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggan dengan biaya yang rendah. Lalu berikutnya, saya akan memberitahukan tujuan perencanaan produk usaha. Yang terdapat ada 6 tujuannya. Yang pertama yaitu memaksimalkan pelayanan terhadap konsumen. Lalu yang kedua, ada meminimalkan biaya produksi. Yang ketiga, ada memaksimalkan laba atau keuntungan. Dan yang keempat, ada meminimalkan adanya perubahan dalam nilai produksi. Yang kelima, meminimalkan adanya perubahan dalam tingkat tenaga kerja. Dan yang keenam, yang terakhir, memaksimalkan pemanfaatan alat dan perlengkapan produksi. Lalu, setelah tujuan, ada fungsi perencanaan produk usaha yang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada menjamin agar rencana penjualan dan rencana produksi tetap konsisten pada rencana awal dari suatu usaha. Lalu yang kedua, dijadikan sebagai alat ukur performa proses produksi. Lalu yang ketiga, fungsinya memonitor agar kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Dan yang keempat, mengatur penyediaan produk sehingga mampu mencapai target produksi dan rencana strategis. Dan yang kelima, yang terakhir, ada mengarahkan proses penyusunan dan pelaksanaan jadwal produksi. Setelah kita membahas tujuan fungsi perencanaan produk usaha, selanjutnya kita akan bahas proses perencanaan produk usaha. Yang pertama itu ada ID generation. ID generation atau pemunculan gagasan ini merupakan tahap awal atau tahap paling awal dalam pengembangan produk baru. ID atau ide itu sendiri merupakan sumber utama hingga akhirnya bisa menciptakan hasil yang maksimal. Melalui ide gagasan yang dikeluarkan adalah ide yang bagus, maka pastinya produk yang dikembangkan juga akan menjadi produk yang istimewa. Lalu di sini ada produk screening. Intinya produk screening itu adalah tahap menyeleksi ide-ide produk yang diperoleh untuk memilih yang paling potensial. Jadi setelah perusahaan mengidentifikasi gagasan produk yang berpotensi, perusahaan harus menyaringnya dalam produk screening. Kekurangan, ketidakcocokan, atau gagasan yang tidak menarik lainnya harus disingkirkan dari tindakan lebih lanjut. Lalu ada screening checklist yang terdapat 3 poin.
Screening checklist merupakan daftar yang digunakan untuk meninjau kepantasan suatu ide yang kemudian diputuskan ide tersebut dapat dikembangkan menjadi produk nyata atau tidak. Poin-poin dari screening checklist ada 3, yaitu yang pertama, ada karakter umum dari produk terbaru tersebut. Pada poin ini, hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang wirausaha adalah potensi dari keuntungan produk tersebut, kondisi persaingan, pasar, potensi, jumlah investasi para penduduk atau para produk, potensi untuk dipatenkan, dan risiko apa yang terjadi pada kegiatan produksi tersebut. Lalu poin yang kedua, ada karakteristik pemasaran dari produk baru tersebut. Pada tahapan ini, hal yang perlu diperhitungkan adalah kemampuan dari pasar untuk menampung produk yang akan dihasilkan. Efeknya merek lain, daya tarik konsumen, potensi siklus penggunaan produk, keunggulan produk, kaitan dengan citra orang wirausaha, dan ada tidaknya pengaruh dari musim tertentu. Lalu di poin terakhir ada karakteristik produk baru tersebut. Pada poin ini, hal yang harus dipertimbangkan oleh wirausaha adalah kemampuan fungsi dari produk tersebut, lalu waktu yang diperlukan untuk komersial atau promosi, lalu ada tingkat kemudahan dalam produksi, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, maupun harga. Lalu proses perencanaan produk usaha yang keempat adalah konsep testing. Konsep testing ini adalah artinya menguji konsep. Menguji konsep adalah menyajikan konsep produk kepada konsumen atau konsumer dan mencoba mengukur sikap dan ketertarikan konsumen atas konsep awal pengembangan produk tersebut. Pengujian konsep merupakan cara yang tepat dan cepat dan tidak mahal untuk mengukur minat konsumen. Pengujian dilakukan dengan meminta konsumen yang berpotensial untuk bereaksi terhadap sketsa gambar atau deskripsi tertulis yang menggambarkan produk yang akan dikembangkan oleh kita. Lalu yang kelima ada bisnis analis yang dapat 5 variabel. Bisnis analis dilakukan untuk menguji kelayakan finansial dan bisnis dari konsep pengembangan produk baru. Di sini dilakukan analisa terhadap sejumlah aspek seperti proyeksi permintaan pasar, perkiraan biaya, maupun peta persaingan dalam pasar tersebut. Di sini, bisnis analis terbagi menjadi 5 variabel. Yang pertama ada demand projection, yang merupakan analisis yang meliputi kaitan harga dalam penjualan. Lalu ada cost projection, merupakan analisis yang meliputi biaya untuk melakukan proses produksi. Contohnya, biaya fasilitas pembuatan, harga startup, dan produksi selanjutnya. Lalu variabel yang kelima ada competition, merupakan analisis yang meliputi kekuatan dan kelemahan dari kompetitor. Para investor untuk perusahaan dan kompetitor potensial, dan sebagainya. Lalu ada required investment. Required investment merupakan analisis yang meliputi pembiayaan untuk perencanaan, pembuatan produk, promosi, dan pendistribusian produk. Lalu yang terakhir ada variabel kelima, ada profitability, adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui namanya modal kembali, profit total untuk keseluruhan dari unit, dan keuntungan per unit, pengendalian harga, serta ROI. Lalu dalam proses perencanaan produk usaha, yang keenam ada product development. Pengembangan produk mengkonversi ide produk baru menjadi bentuk fisik dan sekaligus mengidentifikasi pula strategi pasaran yang akan diterapkan. Fase ini mencakup konstruksi produk, packaging, pemilihan brand positioning, dan user testing. Lalu dalam proses yang terakhir ada test marketing. Fase ini mencakup konstruksi produk, packaging, pemilihan brand positioning, dan use testing. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja produk dan efektivitas program pemasaran secara terbatas sebelum a full-scale introduction. Melalui uji pemasaran ini, perusahaan dapat melakukan observasi perilaku pelanggan secara aktual. Perusahaan juga dapat melihat reaksi yang dilakukan pesaing dan juga respon dari para distributor channel members.
Setelah tahapan produk development dan tes marketing dilakukan, produk tidak serta-merta dilepas, tetapi dilihat mengenai kinerja setelah diluncurkan di pasar yang terbatas. Apabila kinerja memuaskan dan diterima dengan baik oleh konsumen, barulah seorang wirausaha dapat melepas produk ke pasar. Jadi kesimpulannya, dalam materi kali ini, perencanaan adalah fungsi manajemen yang paling pokok dan sangat luas, meliputi perkiraan, perhitungan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang, mengikuti suatu urutan tertentu. Lalu proses perencanaan produk dilakukan sebelum suatu proyek pengembangan produk secara formal disetujui. Sumber daya yang penting dipakai dan sebelum tim pengembang yang lebih besar dibentuk. Jadi, sekian materi yang telah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.